Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai dan banggakan rahimakumullah. Patut kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan dan dilimpahkan kepada kita semuanya ini, terutama nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, di mana dengan nikmat-nikmat ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, yang mana salah satu perintahnya adalah puasa di bulan Ramadan yang kita jalani saat ini. Bapak sekalian yang saya cintai dan banggakan, beberapa yang lalu saya sampaikan bahwa tujuan puasa itu bukan untuk agar kita ini badannya kurus atau berhemat, bukan. Namun adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Bapak sekalian yang saya hormati, takwa ini sebagai persyaratan agar kita nanti bisa masuk surganya Allah. Dan betapa banyak ayat-ayat mengatakan u'iddat lil muttaqin, surga Allah itu diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. U'iddat, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, salah satu sekian banyak ayat ini Allah berikan juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 15 dan redaksi yang lain. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul au nabiyukum khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basyirun bil ibad. Ini Allah mengatakan lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, kita baca di depan dulu. Qul, katakanlah, au nabiyukum bi khairin min dzalikum, maukah aku kabarkan, maukah aku beritahu bi dengan khairin min dzalikum, yang lebih baik dari yang demikian itu. Ada kata-kata di sini min dzalikum, dari yang demikian itu. Nah, min dzalikum, dari yang demikian itu yang mana? Ini Allah jelaskan ayat di atasnya, ayat 14. Pengertian min dzalikum tadi. Nah, ayat 14 ini Allah berfirman, zuzzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal harf. Dan ini dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Terus sekalian yang dirahmati Allah, mari kita cermati dengan seksama ayat 14 ini dari surat Al-Imran ini. Zuzina, ini mungkin fi'il majhul, zuzina, dijadikan indah.
linnas, bagi manusia, hub artinya kesenangan. Asyahwat ada nafsu-nafsu, keinginan-keinginan. Yang pertama, Allah katakan minan nisa, dari wanita-wanita. Ini Allah menggunakan kata an-nisa yang artinya wanita-wanita, bukan al-mar'ah. Kalau al-mar'ah itu seorang wanita, hanya satu. Jadi fitrahnya manusia, di sini laki-laki tentunya, itu adalah senang pada wanita-wanita yang banyak. Yang kedua, wal banin. Kalau kita lihat terjemahnya di sini, wal banin adalah anak-anak. Anak-anak itu dalam bahasa Arab banyak kata yang berarti anak. Ada atfal, itu anak-anak, jamak dari tiflun, seorang anak. Juga ada kata aulad, juga anak-anak, jamak dari walad, waladun. Nah, Allah gunakan bukan tiflun, aulad, atfal, ya, Allah gunakan kata banin, ya, bukan aulad atau bukan atfal, namun menggunakan kata banin. Apa dikandung di balik itu semuanya? Banin itu sebetulnya jamak dari ibn atau ibnu. Dalam bahasa Arab, orang Arab itu kalau untuk menunjukkan silsilah seseorang, dia akan mengatakan saya anaknya ini, dan sebagainya. Sampai turunan yang atas. Atau ingin menunjukkan sampai turun ke bawahnya. Misalnya, Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Atau Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, biasanya kita pakai bin. Ya, sebetulnya itu dari kata ibnu. Artinya, Abdullah anaknya Umar, Umar anaknya Al-Khattab, dan seterusnya. Ke atas atau ke bawah. Jadi, di sini, ya, banin, yang merupakan jamak dari ibn tadi, bukan sekedar diartikan anak-anak yang banyak, bukan, namun juga anak keturunan yang paling pas. Anak ke bawah sampai anak cucu. Itu juga menjadi kebanggaan dan berkesenangan bagi semua orang. Bangga dengan anak-anaknya jadi orang, bangga dengan keturunannya yang sukses. Ya, kita senang melihat wajah anak atau cucu yang lucu, yang gemes, ya, dan sebagainya. Seperti itu kesenangan dunia. Kemudian Allah teruskan, wal qanatil muqantarah. Artinya harta yang bertumpuk-tumpuk, harta yang berlimpah ruah, harta yang banyak sekali. Allah contohkan di sini minadz zahab wal fiddah, dari jenis emas, dari perak, emas perak. Ini bisa diartikan memang emas beneran, emas lantakan, atau perhiasan, karena biasanya perhiasan juga terbuat dari emas dan perak. Namun bisa juga diartikan sebagai alat tukar atau uang. Zaman dulu, yang namanya alat tukar itu menggunakan dinar dan dirham. Dinar adalah alat tukar dengan emas, dirham adalah alat tukar dengan perak. Jadi bisa diartikan itu adalah ya memang perhiasan, ya emas lantakan, emas batangan, atau juga alat tukar, dinar dan dirham, atau uang. Dan ini semua manusia senang. Tidak hanya yang tua, yang muda apalagi. Tidak hanya yang muda, yang tua juga senang. Tidak hanya anak kecil, orang tua juga senang. Orang tua senang, anak kecil juga senang. Semua orang pasti senang dengan uang dan harta yang banyak. Termasuk salah satu terjadinya perang dunia, suatu negara mencaplok negara lain, ya karena didasari ini, harta ini. Kayak misalnya Amerika itu menyerang Irak dulu dengan dalih katanya di sana ada
untuk pemusnahan senjata massal. Ternyata bohong, tidak ada. Tapi setelah belakangan diketahui, oh ternyata karena Irak itu mempunyai cadangan minyak yang besar. Minyak dalam teknik perminyakan itu dikatakan dengan emas hitam atau black gold. Ya, tujuannya itu untuk merampas, untuk meraup, untuk eksploitasi minyak. Ya minyak, ya emas hitam itu ya sebetulnya ya harta. Ya. Termasuk juga ada kalanya keluarga antara kakak dan adik itu bersitegang, bahkan sampai putus tali silaturahim, nggak mau sopo aro lagi. Itu ya gara-gara rebutan harta, gara-gara rebutan warisan. Ada juga orang saling bunuh-membunuh, juga masalah ini, masalah harta, masalah uang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, termasuk kita semuanya, dari desa ke kota, dari barat ke timur, dari Pacitan ke Surabaya, dari Surabaya malah ke Trenggalek, dari Trenggalek ke Tulungagung, dari Tulungagung ke Jakarta, dari Jakarta menuju Cirebon, ya toh? Itu semuanya karena landasan dalam mencari harta atau mencari uang. Orang mulai kerja dari pagi sampai sore, sampai lembur, itu yang dicari apa? Nah ini, ya kesenangan ini yang Allah katakan minadzahabi wal fiddah, ya dari jenis emas dan perak, dari uang dirham maupun uang dinar, ya ini kesenangan. Kemudian Allah sebut yang lain, harta yang banyak itu wal khal musawwamah. Khal musawwamah adalah kalau zaman dulu itu adalah kuda pilihan, kuda yang sedap dipandang mata. Kalau sekarang ya alat transportasi bukan dengan kuda lagi, namun dengan mobil yang mewah, mobil yang nyaman, mobil yang bagus, yang AC-nya dingin, yang tidak pernah mogok. Nah itu semuanya senang. Ada hope ke sana, ada kecintaan ke sana. Kemudian Allah teruskan wal an'am wal harf, binatang ternak dan sawah ladang. Ini satu paket. Orang akan bangga, terutama di desa-desa, tidak di desa saja, kalau di Lombok sana, di Sumbawa sana, orang akan bangga di sana, punya sekian hektar tanaman, tanaman, ya kalau di Kalimantan ya, tanaman sawit misalnya, ya kalau di Malang adalah sekian hektar pohon apel, gitu. An'am, ya, binatang ternak, sekian ratus ekor kuda saya punya. Saya punya peternakan 20.000 ekor ayam petelur. Saya punya sekian ratus domba. Saya punya sekian ratus ekor sapi. Itu kebanggaan, kecintaan. Bahkan saya masih ingat kakek saya dulu, saking cintanya dengan hewan peliharaan sapi itu, Masya Allah, sore hari itu dimandikan, ya, digoyang, padahal beliau belum sempat mandi. Terus nanti tidurnya itu ternyata di ruang, ternyata ambennya beliau itu dekat sapinya itu, Masya Allah. Saking cintanya seperti itu. Nah, ini semua ya dari mulai wanita yang banyak, anak-anak atau anak keturunan tadi, harta yang bertumpuk-tumpuk dari jenis emas, perak, atau uang, atau dirham, uang dinar, kemudian alat transportasi yang baik, kemudian ternak dan sawah ladang. Itu kata Allah, dzalika matul hayati dunia. Itulah dzalika, itu matul hayati dunia, kesenangan hidup dunia itu. Artinya orang bergerak, saya katakan tadi, dari desa ke kota, kota ke desa, dari timur ke barat, muter hanya nyari saja. Kalau kita tanya juga anak-anak kuliah di ITS, di UNER, tujuannya satu, biar nanti dapat ijazah. Kalau punya ijazah, bisa bekerja. Ya, kalau punya bekerja akan punya penghasilan, ya, punya uang, punya harta. Ya, itu kira-kira motivasi ya, orang bergerak di dunia ini ya karena ujung-ujungnya ini. Maka Allah katakan di sana, ya itulah
kesenangan hidup di dunia, wallahu indahu husnul ma'ab. Namun di sisi Allah ya ada yang lebih baik daripada itu semuanya. Maka Allah kembali di sini tadi ternyata suruh mengatakan, qul, katakan, au nabiyukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih baik dari itu semuanya tadi. Ya, dalam Quran surat Al-Imran 14 tadi. Ya, mulai dari wanita, anak, ternyata kemudian harta yang banyak tadi. Lah ini, kuncinya di sini. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Nah, kembali kuncinya adalah takwa. Maka untuk orang yang bertakwa, Allah berikan khusus surga yang penuh kenikmatan yang lebih baik daripada dunia yang tadi, yang digambarkan dengan kesenangan dunia tadi itu. Maka untuk itu, mari momen Ramadan ini betul-betul kita tingkatkan ya, agar kita semua meraih predikat takwa sehingga kita termasuk golongan yang Allah masuk dalam surganya ini. Yang mana surganya Allah katakan tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai. Sungainya tentu bukan sungai Wonokromo kayak Surabaya yang baunya ya tidak karu-karuan, atau Bengawan Solo yang coklat. Bukan. Dan yang lain dikatakan itu ada sungai madu, ada sungai susu, bahkan ada sungai khamr. Masya Allah, itu hanya diberikan di surga kelak. Khalidina fiha, tidak hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, namun kekal di dalamnya. Khalidin, ya kekal, ya selamanya. Dan di sana waswajum mutahharah. Waswajum mutahharah diartikan ayat ini adalah pasangan-pasangan suci. Aswajun yaitu jamak dari zauj. Zauj bisa diartikan suami, bisa diartikan istri. Azwaj bisa diartikan istri-istri yang banyak. Ya, jamak dari istri. Namun juga bisa diartikan dengan pasangan. Mutahharah yang suci, yang perawan, atau yang perjaka. Nah itu ternyata Allah berikan bagi mereka yang memperoleh predikat tadi. Ya, takwa tadi. Wa ridwanu minallah. Yang paling penting ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Alangkah nikmatnya kita masuk surga, diberi kesenangan yang lebih indah daripada kesenangan dunia. Di sana kita ya selamanya, tidak hanya sehari 2 hari, dan di sana kita diberikan pasangan-pasangan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari ya saya menghimbau agar kita semua memperoleh derajat al-muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa dengan adanya momen Ramadan ini. Selanjutnya wallahu basyirun bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah tahu puasa kita itu karena iman wahtisabankah, atau hanya sekedar menggugurkan kewajibankah, atau karena saya sungkan dengan ya, orang lainkah. Itu Allah tahu. Ya. Allah Maha melihat hambanya. Allah melihat isi hati kita. Walaupun dohir kita A, batin kita B, Allah tahu. Maka mari, ya masih ada waktu yang banyak. Kalau niat kemarin kita belum iman dan wahtisaban, mari sisa-sisa yang ada ini, puasa yang masih banyak insya Allah kita hadapi ini, yang kita koreksi bagaimana caranya agar betul-betul puasa saya adalah didasari karena iman dan didasari karena untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, agar saya nanti memperoleh derajat al-muttaqin ini. Bapak sekalian yang saya hormati, ayat selanjutnya Allah memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Apa itu? Nah, ini ayat 16. Lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami telah beriman dengan benar. Faghfir lana dzunubana, maka ampuni dosa-dosa kami. Wa qina 'adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Doa ini pendek, namun banyak umat Islam yang jarang melakukannya, jarang melafadzkannya.
Mari, di bulan momen Ramadan ini, saya menghimbau diri saya pribadi dan keluarga saya untuk melafadzkan, melantunkan doa yang pendek ini. Karena Allah mengatakan, alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang berdoa seperti ini. Itu ciri-ciri yang takwa tadi. Nah, kita belum mengamalkan, bisa jadi karena belum hafal, karena bisa jadi kita belum tahu, atau belum paham. Nah, mari kita paham, kita mengerti, kita hafalkan doa ini dan kita praktekkan betul. Doa ini tidak panjang, pendek, saya yakin kita akan mudah untuk dihafalkan, dan minimal kita praktekkan dalam sholat, setelah kita zikir, nah kita doakan seperti ini. Kita sisipkan dengan doa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ini adalah salah satu ciri orang yang bertakwa yang Allah janjikan masuk surga tadi. Tidak hanya saja, tidak hanya berdoa ini, Allah lanjutkan dalam ayat bawahnya, ayat 17, as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar karena mendapat musibah, sabar dalam taat kepada Allah, dan juga sabar menghadapi kemaksiatan. Was-shadiqin, orang yang shadiq, orang yang benar ucapannya, antara mulut, hati, dan perbuatannya sama. As-shadiqin. Wal qanitin, orang yang qanit, orang yang taat kepada Allah, mendahulukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan senang hati. Wal munfiqin, dan orang yang berinfak, menginfakkan hartanya sebagian saja, tidak semuanya, baik dengan zakatnya, dengan sedekahnya, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, ini wal mustaghfirina bil ashar, ini juga jarang dilakukan orang muslim. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Ashar diartikan sahur mestinya, bukan sebelum fajar. Momen Ramadan ini, waktu sahur itu kita gunakan jangan untuk melihat TV, di mana acara TV banyak yang tidak bermanfaat. Selesai sahur, kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah. Karena sebaik-baik amalan adalah ini, mustaghfirin, orang yang beristighfar kepada Allah. Dan juga kita memohon ampun, disertai juga doa. Karena dalam hadis yang lain, doa di waktu sahur, sepertiga akhir malam, termasuk waktu-waktu yang ijabah, waktu-waktu yang diperkenankan doa selain puasa siang hari. Maka untuk itu monggo, kita gunakan sebaik-baiknya ini sahur kita ini, kita banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, dan juga doa-doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat Islam, untuk negara kita, agar dihindarkan dari segala musibah, diganti Allah dengan lebih baik, dan seterusnya. Maka untuk itu, melalui Ramadan ini, saya kembali mengajak sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita ini, sehingga mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat ridha Allah, wa ridwanu minallah, di surganya kelak. Sebagaimana yang Allah katakan, Allah firmankan dalam Ali Imran, surat Ali Imran ayat 15 tadi. Alangkah indahnya kita bisa bersenang-senang di surga dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dan orang tua kita, dan yang paling penting lagi di sana Allah berikan keridhaan, wa ridwanu minallah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya ini. Mudah-mudahan Allah berikan maaf dan mengampuni dosa kita semua ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan masa lalu,
sehingga akhirnya kita semuanya dipanggil dengan husnul khatimah, dan insya Allah nanti kita masuk surga bersama-sama dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit tausiah saya ini. Kalau ada salahnya adalah saya pribadi, saya mohon maaf. Kalau ada benarnya dari Allah dan Rasulnya semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.